Sudah. Ya, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang namanya Dewi ya. Jadi pasti Bapak Ibu bingung. Bapak Ibu, saya dan Bu Dewi Fajarwati sama-sama dari Al Muslim, angkatan 4 juga. Bedanya saya belum lulus. Ya, lagi lulus kok. Amin, amin. Lulus ya, Amin. Bu Dewi, Semoga ya. Ibu Dewi. Amin. Bareng lulusnya. Ya, bareng. Amin. Sebentar saya screen. Hari ini kita belajar ini matematika, deret aritmatika. Hari ini biasanya materi sebelum Zoom Bu Tiwi ya yang nge-share karena Bu Tiwi sakit jadi nggak sempat share tadi. Tapi Bu Dewi Fajarwati sudah saya share di grup WA. Minta tolong di-sharekan itu PPT-nya ya. Masih saya download sebentar nggih. Ya. 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 Ini PowerPoint saya sudah terlihat apa belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu, belum. Pak Wayan ngantuk ya. Pak Endun hadir nggak Pak Endun? Muncul, Bu. Belum tentu. Muncul. Mama enggak? Mama sak soto. Nah, baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Ini adalah kisi-kisi soal UP Matematika tahun 2021. Nah, ini ternyata dari 120 soal di UP Matematika itu ada 10 soal gitu. Jadi kemarin kalau kita bahas IPS itu ada 8 soal sesuai kisi-kisinya kemarin. Ternyata matematika itu ada 10. Nah, yang pertama ada menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala. Kemudian yang kedua, pecahan dalam soal cerita. Ada lagi nomor 3, pembelajaran matematika. Peserta didik dapat memperbaiki tahap pembelajaran tentang pemecahan masalah bilangan. Kemudian yang keempat, masalah kehidupan sehari-hari. Tentang kesebangunan pada segitiga atau segi empat. Nah, peserta dapat menerapkan kesebangunan yang ada pada segitiga atau segi empat yang diberikan. Kemudian kisi-kisi nomor 5, ada masalah kehidupan sehari-hari terkait bangun datar, bangun ruang, ada segi empat, ada prisma dan limas. Kemudian ada nomor 6, pendekatan berbasis konstruktivis dan materi bangun datar, serta bangun ruang. Peserta dapat merancang pembelajarannya. Nah, itu kisi-kisi.
Kemudian nomor 7, disajikan tabel dan diagram yang tidak lengkap, peserta dapat menganalisis nilai datanya. Nah, itu. Nomor 8, diberikan paparan data tentang kemampuan membagi bilangan pecahan dalam bentuk diagram, batang, garis, dan lingkaran. Nomor 9, disajikan masalah tentang gerak alat transportasi yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. Yang nomor 10, kisi-kisi nomor 10, disajikan barisan bilangan aritmatika. Peserta dapat menentukan rumus, suku, dan jumlah ke N. Nah, hari ini kita mencoba belajar untuk kisi-kisi nomor 10, yaitu deret aritmatika. Yang lain tolong di-unmute dong. Bukain sedikit. Salah briefing. Pelan-pelan. Tuh, banyak yang belum di-unmute itu. Ayo minta tolong. Mic-nya Bu, dimatikan Bu. Udah ya? Mulai, Bu. Ya, oke lanjut. Ini barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, apa bedanya? Yang sebelah kiri itu adalah bentuk barisan aritmatika. Setiap ada angka 5, 10, 15, 20. Jadi, setiap suku memiliki beda atau selisih yang sama, yaitu 5. Jadi, selisihnya sama. Antara 5 ke 10 itu beda 5, 10 ke 15 juga beda 5, 15 ke 20 juga sama. Kemudian geometri. Nah, barisan geometri contoh bilangannya 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, kenapa ini bisa kira-kira ini 1 ke 2? Ini bedanya berapa? 1 ya. Kemudian 2 ke 4, bedanya 2. Loh, kok nggak sama? Dia ya, bukan aritmatika, tapi faktor pengali, R-nya, rasionya. Rasio itu apa? Rasio adalah nilai pengali pada barisan dan deret geometri. Jika 1U1 adalah 1, maka ini 2 kalinya suku pertama. Jadi suku ketiga adalah 2 kalinya suku kedua. Jadi 2 kalinya, pengalinya. Coba kita lihat. Di 2, Bun ya. Ya, dikalikan 2, pengalinya, Pak. Jadi kalau geometri itu R, pengalinya sama, tapi kalau aritmatika itu selisihnya yang sama gitu. Tapi kita nggak akan bahas geometri karena di kisi-kisi itu berbunyi aritmatika. Nah, di sini disajikan barisan bilangan aritmatika. Jadi kita tidak perlu meluas dulu, sesuaikan dengan kisi-kisinya dulu. Kita akan belajar aritmatika. Apa, bagaimana, di manakah apa? Nah, ini aritmatika barisannya 2, 4, 6, 8 seperti tadi. Kalau geometri 1, 2, 4, 8. Nah, ini
R-nya, ada R-nya. Jadi rumus suku ke N-nya pada aritmatika, UN sama dengan A plus N-1B. Kalau ini adalah rumus patennya, suku ke N-nya. Beda lagi kalau kita diminta pola tertentu. Misalnya si pembuat soal membuat pola, lalu kita disuruh merumuskan UN-nya, itu beda lagi. Itu tergantung permintaan pembuat soal. Tapi kalau UN yang ini adalah rumus umum pada aritmatika. Dan semua kenal itu, UN sama dengan A plus N-1B. Sedangkan geometri, itu seperti ini, ada R-nya. Ya, kita akan mempelajari aritmatika. Nah, kemudian ini adalah rumus untuk aritmatika. UN sama dengan A plus N-1B. Rumus beda, maksudnya beda itu selisih tadi itu. Kita simbolkan dengan B. Huruf B itu adalah beda atau selisih. Rumus beda yaitu UN dikurangi UN-1. Maksudnya suku kedua dikurangi suku pertama. Suku ketiga dikurangi suku kedua. Gitu. Itu selisih. Selisihnya sama. Lalu apa itu SN? Jumlah suku ke N. SN itu jumlah suku ke N. Nah, A itu apa? A itu sama dengan U1 atau suku pertama. A sama dengan suku pertama, hanya saja dalam rumus kita lambangkan A untuk membedakan penyebutan simbol pada U1, suku pertama, dan A sebagai penentu faktor di rumus. Nah, jumlah suku ke N rumusnya seperti ini. N per 2 kurung A plus UN. Atau jika dijabarkan UN-nya, UN kita ganti, maka diperoleh rumus seperti di sampingnya. N per 2 dalam kurung 2A plus N-1B. Nah, ini rumus SN yang umumnya, yang sebelah kanan yang lebih panjang itu SN. Baik, itu ada yang ditanyakan? Ini hanya rumus aritmatika. Sebentar lagi kita menuju pada soal penerapan aritmatika. Lanjut, Bu. Ya, lanjut ya. Nah, ini contoh soal. Nah, seperti ini yang kemarin pernah kita bahas 2 minggu lalu. Ini adalah pola yang diminta oleh soal. Kalau ini kita tidak fokus atau tidak paten pada soal secara umum. Ya. Misalnya seperti ini. Untuk pola kelereng, pola kumpulan kelereng ini, kita disuruh dengan mobil kok. Tah. Ayo belajar, kok jauh bisik kan ngono. Mic-nya bocor, Pak. Hanya peneng. Ya. Ini adalah kumpulan kelereng yang berpola. Suku pertama U1 adalah 2. Kemudian suku keduanya 6, suku ketiganya 12, lalu suku keempatnya 20. Setelah menghitung jumlah kelerengnya. Nah, kita disuruh menentukan UN-nya. Bagaimana rumus UN-nya untuk menentukan suku berikutnya? Kita harus menentukan rumusnya dulu dari pola bilangan ini. Nah, kita kalau misalnya dihadapkan seperti ini, kita harus tahu dulu U1. U1-nya 2. Memang tidak seperti yang saya bilang sebelumnya. Kalau pakai rumus yang umum itu, ini kan bedanya antara 2 ke 6, 6 ke 12.
itu kan bedanya tidak sama, ya kan? 468. Iya, selisihnya kan tidak sama ya, Bu. Jadi kita harus Ya, Bu. mencoba salah satu suku, misalnya U1. U1 itu kan ketemu 2. Lalu kita masukkan pada rumus seperti yang saya bilang minggu lalu. Nah, saya mencoba rumus karena semuanya ini tidak ada geometri di kisi-kisi, nggak ada kisi-kisi geometri, hanya aritmatika. Makanya saya yakin bahwa soal itu adalah soal aritmatika gitu, meskipun ini selisihnya ini tidak sama. Jadi kita masukkan pada rumus. Rumus dari mana? Rumus saya coba pada B. Misalkan B. Nah, ini B-nya kan sama dengan N dalam kurung N plus 1. Maka kita cocokkan. U1-nya kan sama dengan 2, suku pertamanya. Lalu U1 sama dengan 1 plus 1. 1 dalam kurung 1 tambah 1. Hasilnya 2. Cocok kan ya, berarti U1 sama dengan 2, cocok. Kemudian kita cocokkan lagi U2. N diganti 2. 2 dalam kurung 2 plus 1. 2 plus 1, 3 kali 2, 6. U3 sama dengan 6. Cocok ya, 6 ya? Cocok, Bun. Ya. Pak Wayan cocok terus nih. Jadi rumus yang paling tepat itu yang B. Gitu. Ini sudah dibahas minggu lalu ya. Nah, ini kita juga menentukan pola lagi, Pak. Nomor 2. Coba kita lihat. Ini pola segitiga. Nah, gimana mencari pola segitiga? Ini bukan ditanya rumusnya, tapi ditanya barisan bilangan yang dibentuk banyak segitiga pada pola tersebut adalah. Banyak segitiganya ya, Bun? Iya, iya Bu. Coba kita dibahas ya ini ya. U1 sama dengan 1. Kemudian U2, saya ngitungnya jumlah segitiganya. Coba kita perhatikan, yang U2 itu segitiganya ada 4. Ya. Kemudian U3, kita hitung segitiganya itu ada 9. U4, segitiganya ada 16. 16. Lalu dari 1, 4, 9, 16 itu kira-kira membentuk pola apa? Kita harus bisa memprediksi dia membentuk pola apa gitu. Jadi ternyata ini 1 kuadrat. Dan yang 4 ini adalah 2 kuadrat. Ternyata 9 ini 3 kuadrat. Dan 16 juga 4 kuadrat. Ya. Nah, ini bisa diterima nggak kalau sampai sini, Bapak Ibu? Bisa, Bun, bisa. Tadi 16 adalah hasil dari 4 kuadrat. Sedangkan 16 itu adalah suku keempat. Nah, sama-sama 4. Berarti suku ke N-nya, dia itu nanti akan N kuadrat. Benar nggak sampai sini? Ya. Ya, benar ya. Kalau U1 itu berarti 1 kuadrat dan U2 itu 2 kuadrat, maka UN, suku ke N, itu kan berarti 4 angka-angka di dalamnya ini diganti N. N kuadrat gitu kan ya. Iya. Ya, jadi kita bisa menentukan dia suku keberapa nantinya. Tapi di sini yang ditanyakan banyak segitiga pada pola itu. Jadi kita hanya disuruh menghitung jumlah segitiga awalnya. Nah, ya kan? Jadi kita sudah menjawab. Tapi kalau misalnya ditanya, rumus untuk pola di atas adalah, nah itu pasti jawabnya UN sama dengan N kuadrat. Ya, kalau ditanya Rumus. pola bilangan. A ya, Bun, jawabannya, Bun. Ya, tapi karena di sini hanya ditanyakan
jumlah banyak segitiga pada pola di atas. Jadi kan kita hanya ngitung. Berarti kira-kira suku kelimanya berapa? 25. 25. 25. Ya, 5 kuadrat. 5 kuadrat. Ya, karena ketemu rumus N-nya ini N kuadrat. Nah, dari sini Bapak Ibu perlu dipahami, UN sama dengan N kuadrat, itu kan ini rumus baru yang kita temukan dari pola ini. Kita kan nggak patokan pada rumus yang awal. Kan ya? Makan sekarang. Halo Ibu. Kuahnya jauh. Mic-nya bocor, Bu. Bude di unmute aja sementara. Iya. Bukuannya jauh. Oh, tidak. Ya. Jadi jangan salah paham saya kenapa tidak menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1B. Ini kok UN ada rumus baru ya. Nah, itu beda ya Bapak Ibu. Beda soal, beda permintaan. Kalau ini kan UN harus kita cari sendiri berdasarkan pola. Tapi kalau misalnya pakai rumus UN yang sebelumnya, UN yang rumus paten, itu nanti ada lagi model soal yang lain yang akan menggunakan rumus itu. Gitu ya. Dari sini, apa bisa diterima Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya, bisa Bun. ya. Bisa, Bun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3. Nah, ini. Tipe soal nomor 3. Diketahui suatu barisan aritmatika ada 2, 6, 10, 14, 18. Sampai UN, sampai suku ke N. Tentukan rumus suku ke N dalam barisan aritmatika. Nah, ini kita juga menentukan rumus. Kalau tadi menggunakan gambar, kita masih menentukan angkanya. Nah, tapi kalau ini sudah berupa barisan, kita juga sama sepertinya. Sama untuk menentukan rumus suku ke N. Nah, di sini kita cari dengan cara seperti ini. Di pembahasan, A-nya sama dengan 2. A itu suku pertama, 2 ya, sudah jelas. Kemudian beda, B-nya kita lambangkan B, beda, selisih, itu adalah 4. Karena antara 2, 6, 4, 6, 10, kemudian ada 14. Ini selisihnya sama ya, Bapak Iya. Ibu, sama ya? Sama 4, Bu. Sama 4. Jadi Sama, kita Bu, bisa selisih 4. menentukan di situ beda sama dengan 4. B sama dengan 4. Lalu untuk menentukan rumus suku ke N-nya, nah kita masukkan UN sama dengan A plus N-1B. Nah, kalau ini rumusnya paten ya. Tadi pakai yang rumus awal. Yang awal. Lalu kita masukkan, kita akan mencari rumus UN, suku ke N. A yang ada kita masukkan, A-nya sama dengan 2. Lalu ditambah N-1 ditambah N-1B. N-nya tidak ketemu karena memang berbentuk rumus nantinya. Jadi B-nya saja yang kita ganti. B-nya kita ganti 4. Ya. Sampai baris kedua. Paham ya ini ya? Paham, Bu. Ya, oke. Bu, tadi maaf nih. Kalau beda itu U2 dikurang U1. Benar nggak? Iya, Bu. Oke. Makasih ya, Bu. Ya. Lalu B-nya kita masukkan 4. Diperoleh hasil 2 plus 4N min 4.
Dari sini, gimana perhitungan saya? Ya, Bu. Dari mana dapat 4N, Bu? mana itu, Bu? 4N-nya dari mana, Bu? 4N 4N itu 4 kali diperoleh N. dari 4 kali N. 4 kali N Ya. 4 kali negatif 1. dikurang Ya. 1 kali 4. Ya. Lalu minus 4 diperoleh dari min 1 kali 4. Gitu ya? Benar ya, Bu? Ya, betul, betul, Bu. Ya, benar. Lalu diperoleh, kita jumlahkan bilangan. Yang sejenis, lalu yang ada variabelnya kita biarkan. Jadi yang ada variabelnya taruh di depan, yaitu 4N. Kemudian 2 minus 4. Jadinya kan minus 2. Minus 2, ya Bu. Ya. Dikoreksi Bapak Ibu. Ada yang keliru? Menurut Ya, saya sudah benar. Sudah benar, Bu. Ya. Jadi ketemu suku ke N pada barisan ini, berarti dia pakai rumus UN sama dengan 4N min 2. Ketemulah rumus terakhir ini. Nah, kalau sudah ini ketemu, baru kita pilih yang 4N min 2. Berarti yang B. B. Nah, untuk mencocokkan apa itu benar atau tidak, kita bisa masukkan suku ketiga misalnya. U3. Bagaimana cara mencari U3? Kita tidak pakai rumus UN yang umum lagi, tapi sudah pakai UN yang baru, yaitu 4N min 2. N-nya masukkan 3. Ya, N-nya masukkan 3, lalu minus 3 kurang 2. Ya. 12 kurang 2. 10. Benar nggak suku ketiganya 10? Benar. Dari barisan ini. Benar, Bu, benar. Nah, gitu ya. Cara cross check-nya memang harus Bapak Ibu bolak-balik gitu ya kalau matematika. Karena jawaban itu kalau matematika dan IPA itu kan jawabannya pasti gitu kan ya. Jadi perhitungannya nggak boleh ini meleset gitu. Itu cara mencari suku ke N. Beda-beda ya modelnya ya, sama-sama menentukan rumus suku ke N. Ada yang berupa gambar dulu seperti gambar segitiga tadi itu. Ada berupa jumlah kelereng seperti ini. Lalu yang nomor 3 kan hanya berupa barisan saja, bukan berupa gambar, tapi sudah lebih mudah gitu kan ya. Kita tidak perlu menghitung pola gambarnya karena sudah ada deretan itu angka-angka itu gitu. Banyak model. Jadi satu kisi-kisi aritmatika ini bisa berupa, ini masih 12 soal untuk deret aritmatika saja gitu. Padahal matematika itu ada 10 soal di UP. Kalau di IPS itu ada 8 soal. Seperti yang kisi-kisi kemarin saya bahas hari Kamis, itu ternyata dari 120 ada 8 soal IPS. Dan ternyata matematika menyumbang 10 soal gitu, lebih banyak matematika ya. Baik, kita bisa lanjutkan ya. Ya. Ini kita ke nomor 4. Pak Rohim kok dari mana itu? Di sekolah, Pak? Enggak, baru pulang. Oh, Bapak dari mana? Dari Garut, Jawa Barat. Oh, dari Garut. Temannya Ya. Pak Endun bukan? Endun masih ingat. Saya yang temannya Pak Endun, Bu. Oh, temannya Pak Endun. Kemarin ada di soal ya Pak Endun. Yang ini ada, Bu. Yang ini ada, Bu. Oh, ada. Pak Endun. Iya. Pak Endun dari Bandung. Pak Endun sudah di rumah? Di rumah, Bu. Baru di belakang tadi. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut nomor 4.
Diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertama 10 dan suku ke-6 20. Tentukan jumlah 6 suku pertama deret aritmatika. Nah, soal ini sudah jelas ya. Dia sudah menjelaskan bahwa dirinya adalah aritmatika gitu. Tapi kalau misalnya ada soal yang tidak menyebutkan dia deret aritmatika atau geometri, kita nggak usah bingung. Karena kita udah pegang kisi-kisi. Selama di kisi-kisi tidak menyebutkan geometri, berarti semuanya itu aritmatika. Gitu aja, Pak. Karena yang buat soal juga nggak akan keluar dari kisi-kisi kan. Ya. Jadi ini meskipun tidak menyebut dirinya aritmatika, pastilah dia soalnya aritmatika gitu kan. Baik, kita bahas. Tentukan jumlah 6 suku pertama. Nah, kalau udah ngomongin jumlah nih ya, jumlah itu pasti SN. SN dah, pakai rumusnya SN. Jumlah 6 suku pertama. 6 suku pertama, berarti kita akan mencari S6, bukan U6 lagi. Biasanya kita kalau misalnya ditentukan seperti ini, kalau kita nggak teliti, kita akan terjebak akan mencari U6. Padahal ini jumlah 6 suku pertama. Nah, dari mana kita mencarinya? Karena rumus SN itu adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1B. Ini udah rumus paten. Kita belum tahu nih, belum tahu A-nya berapa, belum tahu B-nya berapa. Kalau N-nya sudah pasti S6 karena ditanyakan jumlah suku jumlah 6 suku pertama. Jadi SN-nya pasti N-nya itu 6. Tapi kita di sini kan akan mencari A itu dari mana, B-nya di mana, kan belum ketemu. Nah, dari mana? Dari mana? Nah, dari ini. Suku pertama. Ya, suku pertama itu kan sama dengan A ya, Bapak Ibu ya? Benar nggak? Ya, Bu. Ya, jadi suku pertama Ya, betul. A. Iya, betul ya. Jadi A sama dengan 10. Benar ya? A-nya 10 ya. Ya. Ya, Bu, benar 10. Benar. Lalu yang diketahui lagi suku ke-6-nya. Ternyata di soal ada kunci, di situ ada suku ke-6 diketahui 20 katanya. 20. Iya. Ya, Nah, betul. gimana? Mulai Nosai. Jadi Aduh. A-nya udah ketemu, kita tinggal mencari B-nya. B-nya kita cari dari rumus suku ke-6. Benar memang kita pakai rumus U6 masih, tapi fungsinya hanya sebatas mencari B. Untuk mencari beda. Ya, betul. Jadi kita masukkan U6. U6 sama dengan A plus N-1B. U6-nya 20 kita masukkan. Lalu A-nya 10. N-nya diganti 6 lah ya pastinya karena suku ke-6. Lalu dikurangi 1, B-nya belum diketahui. Jadi B-nya masih tetap variabel. Lalu kita lanjut. Baris ketiga. Kita kalikan 6-1 kalikan variabel B. Diperoleh 6B min B. Dari sini. Karni senku aja dibikin taruh satu-satu. Bapak Ibu, ini perhitungan saya benar enggak? 20, Benar, Bu. 10, Betul, Bu. 6B. Betul, Bu. Saya ikut Bu Dewi aja Bu. Jangan ikut gitu, Pak. Betul ya, betul. Ya, Betul, betul. betul. Ya. Nah, kita kan ini dikurang 1 Ya. kali B. fungsinya belajar bareng kan, kalau misalnya saya salah, Bu itu keliru gitu kan. Jadi bisa dibenerin. Ada yang di ini
dikoreksi gitu kan. Kalau belajar sendiri nggak sempat kan Bu, pusing ya belajar sendiri kan. Iya, betul. Pusing. Betul, Bu. Pusing. Malas juga. Ya. Jadi Maaf. ya karena sudah dikalikan 6B min B. Min B Ya. ini hasil dari min 1B. 1 kali B. 1 Ya. kali B. Kan sama aja ya, satunya saya Ya. hilangkan. Ya. Lalu misalnya dipasang juga nggak apa-apa biar nggak bingung. Jadi 6 dikurangi 1B karena sama-sama variabel B, maka saya kurangi 6 min 1 jadi 5B. Benar ya aturannya gini ya? Ya, Kalau betul, Bu. sama variabel sama tuh boleh langsung dikurangi. Ya, Jadi kita peroleh 10 ditambah 5B. Ya, Ya, lalu saya pindah pindah 5B ke sebelah kiri. Jadi 20 dikurangi 10. Benar Ya, nggak? karena betul. Oh enggak, maaf. Tunggu Oh, sebentar, enggak. betul. Min 5B kalau pindah ruas ke kiri. Kalau misalnya saya gini kan gimana Pak? 20, 10-nya saya pindah, lalu Ya. saya Oh, sama dengan betul. Iya, 5B. Ya, Ya, Sama nggak apa-apa, sama. sama Ya, aja, Bu. betul itu betul. Cuman Ya, kan sama aja, biasanya Bu. kalau beda Beda tempat, berubah beda tempat. gitu. Baik. Iya, sama aja. Ini sama. Iya. Lalu 5B kita peroleh 10 karena hasil dari 20 dikurangi 10. Ya. Stop dengan ID. Jadi kita ketemu beda, selisihnya kita ketemu 2. Ya, 10 dibagi 5. Ya, 2. Udah. Udah, ketemu A dan B ya? Ketemu ya? Ya, sudah. Ya, Bu. Udah. Lalu nggak sampai situ aja. Tapi kadang jawaban itu yang salah juga ada kok di situ. Oh iya. Jadi kita lanjut pada SN. Karena memang pertanyaannya kita disuruh menentukan jumlah 6 suku. Nah, itu pasti SN udah. SN N per 2, 2A plus N min 1B. Ini rumusnya, rumus patennya. Kita masukkan SN. Karena jumlah 6 suku pertama, maka kita masukkan 6. 6. S6 sama dengan 6 per 2. Lalu 2.2 kali A-nya kita masukkan 10 ya. Lalu N-nya N min 1, 6 min 1. 6 min 1, 5, lalu B-nya ketemu 2. Sampai sini? Dikoreksi, Bu, Bapak? Udah betul. Sudah betul. Ya. Lalu hasilnya 6 bagi 2 sama dengan 3. Lalu 2 kali 10 itu kan 20. 5 kali 2, 10. 10. Benar nggak? Betul. Ya, betul ya. Ya. Lalu 3 3 kali dikalikan 20, 20 60 tambah 10. kali 20 tambah 10, 60 tambah 30 ya? 90. 3 kali 10, 3 kali 30. Jadi 60 ditambah 30 ya, Bu? Dewi 40 tambah 10 kali 3 kali 20 tambah 10, 20 tambah 10-nya dulu. Karena dalam kurung. Ya, karena dalam kurung kita Ya. apa namanya prioritaskan yang Ya, dikurung. ya betul. Kerjakan dulu 20 tambah 10. Ya, Bu. Bolehkah memakai rumus SN yang lain? N per Pakai UN ya? 2, Boleh, boleh, Bu. SN sama dengan N per 2 kali dalam kurung A tambah UN. Jadi Ya. langsung kasih masuk saja. Ya. Jadi N per 2, 6 bagi 2 dalam kurung 10 tambah 20. Ya, coba kita gunakan SN yang satunya ya, Bu. Ya, N per 2, lalu cari yang cepat. ya, gimana, Bu? A tambah UN. Tambah UN. Ya. Ya. Karena di sini sama-sama S6, sama-sama suku Ya. ke-6 ya. Iya, iya. Berarti ada 2 versi, Bu ya? Iya, Ya, boleh, bisa. Pak. Bagus ya. Karena Ya. memang
karena memang di sini sama-sama ditanyakan suku ke-6, diketahui suku ke-6, lalu yang ditanyakan ternyata jumlah 6 suku pertama. Berarti kan Khawatir banget. Berarti kan pakai rumus yang tambah UN kan ya, U6 ya. U6-nya kan sama dengan berapa? 20. Oh iya, Ya. cepat itu ya. Lebih Benar. cepat ini ya. Ya, tapi Iya. yang bawah jangan dihapus, nggak apa-apa buat itu. Iya, iya. Memang ada 2 rumus SN, tapi kalau misalnya ditanyain SN, sedangkan S6, sedangkan yang diketahui 5, gitu kan nggak cocok ya Pak. Jadi kita harus Ya, panjang-panjang dikondisikan ini. saja. Ya, Ya. karena kebetulan ini sama-sama suku ke-6 dan jumlah 6 suku pertama, berarti ini cepat gitu ya pengerjaannya. Bagi 2, 3 dikali 30, 90. Ya, sama kan? Sama. Ya Bun, sama Bun. Sama, Bu. Ya, sama. Iya, Bapak Ibu. Sama ya. Ya, itu Yang kalau mencari beda sudah, ya. gimana Bu? Benar. Panjang mencari bedanya daripada nyari jumlah ke N. Nah, itu kan tadi untuk alternatif jika UN-nya tidak sama dengan 6, tidak suku ke-6, misalnya suku ke-5 yang diketahui gitu kan kita cari bedanya dulu, Bu. Oh iya. Tapi kebetulan di sini kan sama gitu kan ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, jika ada diketahui suku ke-6 dan Iya. kita ditanyakan jumlah 6 suku pertama, kita pakai rumus yang atas, yang singkat karena udah tahu suku ke-6-nya. Tapi kalau misalnya di situ yang diketahui bukan suku ke-6, entah itu suku keberapa, kita harus pakai rumus mencari beda dulu, pakai U. Entah itu U5-nya, entah itu U4, pokok yang diketahui apa gitu kan. Gitu ya Pak Rohim ya, bener nggak? Ya, betul. Saparan Pak Rohim. Ya, itu jumlah suku 6 suku pertama. Betul, Bu. Ya, benar. Kita lanjut ya soal berikutnya. Nah, ini. Suatu barisan aritmatika diketahui mempunyai suku pertama 30 dan suku ke-11-nya ialah 60. Kita disuruh mencari suku ke-45. Nah, ini. Ayo kita kerjakan. Diketahui U1. U1 itu sama dengan A-nya. Ya, benar nggak? A ya. Lalu U11, Betul, Bu. U11-nya itu 60. Lalu kita disuruh mencari U45. Gimana caranya? Nah, kita pakai rumus UN untuk mencari suku ke-45. Tetap pakai rumus ini. Hanya kita akan mencari B-nya. Karena rumus itu tidak lengkap kalau tidak ada A dan B-nya. Ya kan? Kalau A-nya sudah ada, berarti kita kan harus mencari B-nya dulu. Nah, B-nya itu diperoleh dari rumus suku ke-11. Karena suku ke-11-nya udah tahu, ya kan? Iya, Bu. Nah, kita masukkan ke rumus U11 sama dengan 30. 30 kan A. Ya. Lalu 11 dikurangi 1 B. B-nya kita nggak tahu, mau dicari kan. Lalu U11-nya 60, sama seperti tadi, cara mencari beda. 30 plus 10B. Saya pindah lagi. 10B sama dengan 60 min 30. 10B sama dengan 30. B-nya sama dengan 3. Benar nggak hitungan saya? Bun. Lawayan kenapa? Sakit. Dingin, Bun. Panas, Pak, panas. Panas, Pak. Di Jember Di panas. sini aja panas banget, Pak. Di Bali dingin, Bu. Oh, di Bali dingin. Iya, Singaraja dingin.
BNPB hujan dingin. Ya. Baik, ketemu beda atau selisihnya 3 ya. Sampai sini? Iya. Ya. Lalu kita akan masih mencari suku ke-45. Suku ke-45 kita masukkan lagi UN sama dengan A plus N min 1B. A-nya tetap pakai angka 30. Lalu 45 min 1 kalikan 3. 30 ditambah 132. Sama dengan 45 itu 162. Dari sini mungkin ada angka yang rancu atau saya salah naruh gimana? Enggak, Bu. Benar ya? Benar ya? Betul, Bu, sudah. Betul, Bu. Ya. Sudah betul. Sudah Berarti betul. jawabannya 162. Jadi sama ya Bapak Ibu, kalau kita misalnya nanti disuruh mencari suku ke 67 gitu kan? Ya. Sama. Kita masukkan ke ini. Ke rumus ini. Hanya diganti N-nya N berapa gitu kan. Berarti nanti N-nya N67. Sama saja. Kalau sudah hafal rumus ini udah apa? Caranya gitu, model-model soal deret udah nanti kan hafal gitu kan ya. Lihat model deret. Hanya satu kok. Di soal UP itu soal deret hanya satu. Tapi modelnya ini macam-macam. Entah itu yang keluar yang mana saya juga nggak tahu. Modelnya bentuk kayak gini. Iya, Bu. Kami kemarin dapat soal 6 dari angka 200 itu. Satu ini Bu, satu apa namanya? Satu soal ujian 120 itu ada 10 matematika. Iya. Ada kecepatan, ada ini pecahan, ada bangun ruang seperti yang kisi-kisi saya tadi. Iya, kurang. Iya. Tapi saya mah gini ada 1, 3, 5, 7, 9. Iya, Tentukan. Ya, tentukan yang ke-200. Saya bingung lagi rumusnya, lupa lagi. Waduh. Ya kan itu sama Pak. 400, Pak Rohim. Kalau latihan bersama mungkin masih Bilangan ingat, genap tapi kalau itu, udah Pak. udah ketemu soal lupa ininya. Kayak gini ya Pak, kayak gini Pak. Ya, Paham? ini ya. Ya, betul. Kayak gitu. Iya, memang modelnya kayak gini. Coba Enggak, kita selesaikan. Suku ke 150, bukan ini bukan minus ya, ini ke. Iya. Suku ke 150. Wah, kita mana mungkin gitu ngitung kalau nggak pakai Enak, rumus. Bu. Ditanya langsung 150, Bu. Kemarin kami dapat itu suku ke 200 dari suku genap, katanya begitu. Enggak gini, soalnya panjang dulu. Ini balik sini sininya panjang gitu. Tapi mirip kayak gini, mirip. Ya kan yang suku intinya- kegenap Ibu ada. Ini, Bu. Ada, ini, ada. Bu. Gini yang Genap penting sebanyak ingat 200 suku. Suku Ya, terakhir ada, Bu. barengan bilangan tersebut. Ya, ada nanti ya, nanti. Iya, ya. Nah, ini coba kita perhatikan yang dulu. Barisan ditentukan barisannya. Ada 9, ada 13, ada 17, ada 21. Lalu kita disuruh menentukan suku ke 150. Entah itu suku ke 1000, nanti Bapak Ibu pasti bisa deh kalau belajar. Amin. Pasti Semoga bisa. soalnya begini nanti keluar. Tapi Tapi kalau kadang di udah sini apa namanya, ingat, pas ujian malah ngeblank. apa Tanya kalau hot nanti soalnya. Kalau ini kan Iya. bukan hot. berarti kan kalau ngerjakan santai gini, kenapa Ibu bisa? Lalu waktu UP nggak bisa itu karena tegang gitu kan ya Bu? Ya, Kali karena ya. tegang. Biar kalau Tegang malah rumus nggak ingat. Diawasi Ibu, diawasi ya, diawasi ya. Antara Ya, tegang, betul. takut jaringan mati. Iya, Ya, benar. banyak Ya, banyak benar, Pak. pikiran. Iya gitu. Jaringan itu menentukan ya. Ya, jaringan menentukan Iya. asli. Biarpun Iya. kita jawabannya benar, tapi jaringan tetap gitu. Iya, benar Pak. Yang paling Kita menentukan kepikiran Bu Dewi. banyak hal gitu kan ya. Iya. Iya. Tapi kan ini dari tadi semua kan Bapak Ibu yang ngitung bisa, ini kan gampang, ini kan apa namanya, setelah diteliti wah ini gampang aja soalnya itu karena kita panik, bukan karena kita nggak bisa, karena kita panik gitu.
Iya Bu, karena kita di sini kan posisinya santai gitu, Iya, nggak diburu waktu, nggak diingetin jaringan gitu. Iya benar. Iya. Kalau lagi Dewi ada ujian yang mau tiba-tiba ikut hilang gabung Bu, ingatan tolong Bu. di admin. Ya Bu Dewi Fajarwati di admit. Saya ini Nggak muncul. Nggak muncul. nggak muncul. Biar nanti aja. Baik, kita lanjut. A sama dengan 9. Ini udah tahu kan ya kalau A 9, lalu B-nya 4. Kita Iya, Bu. udah lihat 9. sendiri di sini. Jumlah barisan. Ya, karena beda, selisihnya sama sepertinya. 9 ke 13, 13 ke 17, 17 ke 21, sama-sama 4 ya selisihnya ya. Ya, Bu. Iya. Iya. Lalu kita ditanyakan, disuruh nyari, suruh ngitung suku ke 150. Berapa suku ke 150? Ya sama seperti tadi, pakai rumus UN. Udah gak kemana-mana, rumusnya itu aja. Satu itu aja, sama SN itu. Semoga nanti soal demikian. Ya, iya benar Bu. Ya Bu ya. Sama gitu ya, soal-soal Amin, yang amin, kita amin. bahas keluar lagi Amin, gitu kan. amin. Amin. Amin, amin. Ya, Amin. U 150 sama dengan 9 ditambah 150 min 1 kalikan 4. 4 Bener ya. nggak saya 9 masuk? tambah ya. Coba ini saya coba-coba 9 ditambah 149 dikali 4. 9 tambah 569 605. Benar ya, Pak? Ya, saya coba pakai rumus ya. Iya. Saya juga ngitung sendiri nih Pak, karena soal ini kan saya kumpulkan dari beberapa soal retaker, soal yang sudah keluar UP kemarin, itu saya munculkan di sini lagi, saya kumpulkan yang matematika aja, saya kelompokkan yang matematika gitu, sama seperti IPS kemarin saya cari yang khusus IPS gitu, saya samakan dengan Banyak Bu. Ya. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih, Bu. Saya gini paling bingung itu gini, Bu. Jumlah suku ke N sama apa lagi yang bingungnya itu. Kalau ada kata-kata jumlah suku ke N itu udah pasti SN gitu, Pak, rumusnya Pak. SN itu tadi. Saya bingungnya itu. Jadi semua pikiran blank semuanya gitu. Ya, kapan kita pakai rumus Meskipun- UN, kapan kita pakai rumus SN itu yang jadi. Ya, Iya. Ya, benar Ibu. Kalau ditanya disuruh menentukan suku ke N, suku ke 150 itu udah UN. Kalau jumlah suku Jumlah ke berarti berapa? SN ya. SN. SN, Oh. ya. Makasih, UN Bu. sama MN. Makasih, Bu. Nah, Bu, makanya kalau jumlah itu SN, kalau suku itu UN ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Ya, sip. Makasih infonya, Bu. Iya, Pak. Saya kan juga baru belajar, Pak. Sama-sama belajar. Ya, ini 605. Kalau misalnya Pak Rohim ingin saya mencari suku ke 1000. 1000, ya. 1000. 200 kemarin soal 200 Bu. 200 itu 200 kemarin. Ya. Oh, Ibu sama, Bu? Sama soalnya, Bu? Iya kemarin suku ke 200. Ya, baik kita cari ya, suku ke 200 ya. Dan nanti, Bu, saya coba, Bu. Ayo, cepet-cepetan. Coba lagi kali. Ayo, cepet-cepetan yuk, sama-sama ngitung. Satu. 5. 805 Bu. Ini ya. 105 Bu. Ya sama Bu, saya juga segitu hasilnya Bu. Ini kalau suku 200 berarti 805 nanti ya. Iya. Ya Bu, sama Bu, saya juga segitu Bu dapatnya. Ya, berarti kan udah ini ya Bapak Ibu sudah menguasai kan seperti ini. Ya sementara ini Natujah. Sudah bisa. Kalian bisa ngeblank. Keluar lagi ya. Mudah Bu. Sudah bisa. Yang B itu diisi anu ya, Bu. Jaraknya ya, Bu.
Yang B itu jarak, ya selisih Pak. Kalau selisihnya nggak sama, Bu? Kalau selisihnya nggak sama di sini, di mana di barisannya gitu ya Pak? Setiap langkah, Bu, setiap langkahnya kalau tidak sama. Kalau tidak sama seperti tadi soal yang tadi. Itu berarti bukan aritmatika itu. Ya. Aritmatika juga, Bu. Aritmatika Tapi kan bedanya juga. sama. Gini, Bagaimana Bu, cara gini. mencarinya? Gini, Itu bukannya beda kan ya, Bu ya? Iya, sebentar. Ini perlu disamakan ya. Kalau misalnya di barisan itu, misalnya seperti ini, Ya. Ya, ini sama. itu sama, Bu. Ya. Kan tadi Tadi ada tadi ada Ini. yang nggak sama. Ini kan, Ya. 3, 5. Ini tidak sama dah, Bu. ya sebentar. Ada lagi mana ya? Ya, wis misalnya yang pola tadi itu, ya kan? Ini. Nah, ini kan 2, Ya, 6, 12, 20 ya. Ya. Itu saya perhatikan, Bu, kalau misalnya ini, kan saya bilang tadi, selama kisi-kisinya itu aritmatika, pasti semua soal di situ itu aritmatika, nggak ada yang geometri, Bu. Iya. Nah, lalu gimana caranya kita mencari suku ke berapa? Nah, biasanya soal-soal yang dengan pola seperti ini, selisihnya itu beda. Kan selisihnya beda ini ya, Bu, antara 26, 6, 12 itu. Iya. Itu tidak muncul pertanyaan disuruh mencari suku ke berapa. Pasti ditanyai rumus polanya. Oh iya. ON sama dengan Kata kunci berarti. Itu biasanya Iya, tapi memang kebanyakan seperti itu. Kalau sudah deret itu sudah ada beda yang sama, sudah ada selisih yang sama, itu pasti pertanyaannya entah itu disuruh cari suku ke 1000, entah itu disuruh cari jumlah suku ke berapanya, karena itu butuh rumus yang ada B-nya. B-nya sudah Berarti- ada di situ. Iya. Ya, ini Tapi ini kalau nyoba optionnya ya, Bu. Iya betul, Pak. Optionnya Tapi dicoba kalau satu-satu misal- gitu, Bu. Iya, tapi kalau misalnya ini pola ini tidak memiliki selisih yang sama, seperti ini ada 2 ke 6, 6, 12, itu pasti pertanyaannya tidak akan diminta beda atau disuruh cari suku ke berapa gitu. Pasti disuruh polanya apa gitu kadang. Atau apa ya? Ada nanti lagi ada soal lagi yang sama. Mohon maaf Ibu. Ya. Kalau ini menurut saya ada bedanya tapi 2 langkah. 2 ke 6 kan tambah 4. 6 ke 12 tambah 6. 12 ke 20 tambah 8. Nah, pembeda tadi selisih 4 ke 6 kan plus 2. 6 ke 8 plus 2. Jadi 2 langkah. Kayak ada Pinobeci, ada begituan. 2 langkah. Jadi bedanya ada di 2 langkah. Ya, Dapat selisihnya. maksud saya ini kan membentuk pola baru ya Ibu. Seperti sebentar lagi yang akan ada lagi. Kan masih ada pola lagi yang ada beda Iya, pola 2 sama langkah. Iya. gitu kan. Ya. Maksud saya nggak langsung terlihat sekilas gitu kan Bu. Dalam barisan Iya, bedanya ini kan 2. sekilas bedanya kan nggak sama gitu kan. Sama Ibu, kalau dia Ini pakai 2 sama tahap 2 dengan langkah. ini hitung loncatan, Bu. 2 Iya. tambah 6 kan tambah 4. 6 ke 12 tambah 6. 12 ke 20 tambah 8. Nah, beda tadi dicari lagi selisihnya. 4 ke 6 kan plus 2. 6 ke 8 plus 2. Nanti dia akan konstan sampai habis plus 2 terus. Pada Iya. langkah kedua. Maksud saya karena konsep beda, B itu adalah U2 min U1, ini kan tidak tetap. U2 min U1-nya kan 6. Jadi U2 dikurangi 6, U1 iya. berlaku untuk 2 beda. sama dengan 4. 4. Lalu Ya. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Maksud saya 4 dan 6 ini kan nggak sama gitu loh Bu. Maksud saya sekilas dari konsep beda pada deret aritmatika itu kan nggak nampak gitu loh Bu. Nah, coba kita lihat nanti yang ada pola berikutnya.
Ini suku ke-45. Sudah apa belum ya? Nomor 5. Sudah ya? Tadi sampai nomor 6, Bu. Sampai nomor 6. Ya, baik. Udah nomor 6. Ya, 200, suku ke-200 ya. Iya. Itu contoh-contoh ya. Ini loh, sebentar. Ini loh. Wow. Ini, maksud saya ini. Kalbi. Ini. B. Isan. Oh, nama Isan. Ya, ini yang agak bingung, Bu. Iya, Bapak Nah, Ibu. ini, Bu, karena pembedanya Seperti yang saya beraturan. contohkan tadi, kalau kumpulan kelereng tadi kan bedanya menurut Bu siapa itu tadi? Iya Bu itu pola 19, 20. polanya sama gitu kan? Ada ritmenya gitu kan ya Bu. Tapi kan kita nggak nampak bahwa di situ ada B yang sama. Misalnya 3 dikurangi 2, 1. Sedangkan 5 dikurangi 3 itu kan 2. Kan nggak sama gitu kan Bu. Tapi dia memiliki pola yang beraturan. Nah itu loh yang menurut saya, yang saya tangkap tadi itu bukan kita patokannya hanya aritmatika karena beda yang sama aritmatika. Lalu kalau misalnya selisihnya nggak sama itu bukan aritmatika, bukan. Ini pola teraturnya ini coba kita teliti lagi yang kedua gitu loh. Itu 20 sama 21, Bu, kalau nggak salah. Iya, Ya, 20, jawabannya B itu. 21. Iya, B. Ya, Iya. coba kita lihat. Memang ini bedanya nggak sama, 20 dan tapi 21. ada pola. Ya. Iya. Ada plus Berarti 1, plus 2, plus 1, plus 3, Pola beraturan plus 1, plus 1 plus 4 1 plus 5 plus 5 Bu, plus 1 lagi. 5 terus Nah, setelah Ya, plus 5 plus 1 5 lagi. berarti 15 tambah 5, 20, 21. Punya plus 1, berarti 20 20. plus 1 plus 6 nanti. Iya. Ini masih beraturan ya, Bu. Iya Bu gitu. Jadi ada pola lagi di bawahnya gitu loh. Seperti itu. Harus terampil menganalisa ya, Bu. Iya Bu benar. Memang soalnya kan kompleks gitu ya. Kita harus nggak boleh hanya melihat baris pertama, tapi kita melihat pola kedua yang diciptakan dari barisan itu gitu loh. Iya, Kadang betul. sampai pola ketiga ya, Bu. Ya, tergantung pola ke-4, pola ke-5, pola ke-6. Kalau di soal SMA itu lebih sulit Bu dari ini memang. Iya. Iya. Ada pola yang sampai 3 tingkat. Ya pernah menemukan soal seperti ini sampai 3 tingkat kalau tidak salah waktu pretest dulu. 15. Ya. Nah, Jadi Penggerak ada, guru penggerak ada. beda-beda. Guru penggerak ada kayak gini. Banyak. Plus 5. Itu di soal kok setelah 14 kok 16. Gimana Bu? Saya Bu ini dia pola beriramanya naik 3, 4, 5, 6, 7. Aduh hujan. 1 Jadi, terus 2. Ya, 2 ke 5 Terus kan plus 3. 15. 5 ke 3, 1, 5 ke 9 plus 4. 6, 1, 7. Iya, 1, 6, 1, 7. 9 ke 14 plus 5. 14 ke 20 plus 6. Jadinya berirama tambah-tambah 1. Iya. Iya. Ya. Ini kan di sini harusnya plus berapa? Plus 5 kan? 5. Iya. plus 5 di sana plus 1. 1. Nanti kan plus 6. Iya, Plus 6. 6. Tapi kan kita Enam. ditanya 2 suku terakhirnya aja ya kan? Ya. Ya udah sampai 20 21 aja gitu. Iya. Berarti kayak gini nggak pakai rumus, Bre? Enggak, kalau ini enggak pakai Orang aja. rumus SN atau UN, Pak. Berarti ini cukup menganalisa ya. Pak. Dianalisa, Pak. Iya. Iya. Kan ini polanya kan berurutan, Pak. 12, 13, 14, 15, ya kan? Iya, Bu. Iya. Heeh. Plus 1, plus 2, plus 1, plus 3 gitu. Jadi dia akan selalu seperti itu ke belakang. Mbak Siva, minta Iya, tolong iya. Mbak, Halo. masakan diminumin Oh, obat saya, yang di Bu. dalam plastik yang sudah Boleh kita cara sudah lain? bendelin plastik putih di meja makan. Ya, Bu? Vitamin Boleh itu cara isinya. lain? Iya, Bu, gimana? Ya, kalau saya itu 2 ke 5 dulu. Apa harapannya atau 2 ke 5.
terus lompat-lompat 1, kemudian 5 ke 9. Jadi dia naik 1 terus. Jadi 2 ke 5 itu tambah 3. 5 ke 9 tambah 4. 9 ke 14 tambah 5. 14 ke 20 tambah 6. Kemudian 20 ditambah 7 jadi 27. Jadi 2 Boleh plus saja 5 ini, 2 ke 5 ditambah berapa, Bu? Tambah 3. Nah, saya kembali ke yang pola kedua. Ya. Nah, 5 ke 9. Jadi dia naik 1 terus. 4 tambah 4. Iya. Ya, boleh gitu juga, Bu. Boleh. Boleh, ya. Iya, Yang penting boleh. Sesuai ini ya. Mana ide Ya. yang ditemukan pertama kali? Iya, betul. Iya, Ya. betul. Terima kasih. Polanya. Banyak jalan menuju Roma. Iya, dari kreatifnya menganalisa, Bu. Semua udah di sini, Pak. Yang penting jawabannya betul. Aduh, kayaknya saya mau keluar yang hujan. Tidak, saya ingat. Tapi kalau pakai pola yang plus 3 plus 4 ini tetap jawabannya sama ya, Bu ya, yang di ujungnya 20 dan 21. Coba aja, Bu. Kita coba ya. Lalu 9 ke 14 tambah 5. Lalu 14 ke tambah 5. Ya sama, Bu. Sama kok. Ya, sama. Sama, Bu, sama. Ya, jadi nggak apa-apa, Bu. Diselesaikan aja Bu Dewi sampai nanti hasilnya sama biar nggak bingung. Ya, sebentar. Jadi ini plus 5 ya berarti ya. Oh iya benar, Bu, kalau 14 ditambah Yang menentukan 21-nya itu gimana nanti? Ya sebenarnya seperti yang di atas itu. ditambah ya. Bilang apa namanya? Bilangan yang ketiga nih yang 3 tambah 1 jadi 6, jadi tambah 3, kemudian 6 ke 10 tambah 4 sama seperti itu jadi. Sama Pak polanya, tapi kita pakai yang angka 3-nya, Pak. Ya, tambah 3 tambah 4 tambah 5 Ya sama jalurnya. Sama, cuman angkanya lebih gede lah. Sama, Satu, Pak. satu, Kita ingin yang mana yang lebih Saya mendingan yang cara yang pertama itu, Bu Dewi. Tergantung aja, Bapak Ibu. Hitung mundur juga bisa itu. 21 kurangi 15. 6. 15 kurangi 10. 5. 10 kurangi 6, 4. 6 kurangi 3, 4. Ibu boleh pakai di atas Sama juga. aja. 3 tambah 6. Tambah 3. Tambah 4. Tergantung konsepnya gimana. Ya sudah. 6 ke 10 tambah 4. 10 ke 15 tambah 5. Coba yang ini. Coba soal yang kita kembali soal yang tadi dulu ya, yang sebelumnya ya. Ya Bu, ya Bu. Bentar, ini. Kita lanjut 12 saja. Nah ini. Mas Agus. Perhatikan pola bilangan berikut. Ada 2, 6, 12, 20, 30, 42. Jika angka-angka pada bilangan ke-25, oh ini salah soalnya. Kita disuruh menentukan ini. Saya ngopinya salah. Tembakan 2. 2 angka terakhir. 2 suku terakhir. B jawabannya, Bu. Coba. Ini juga pakai 2 pola yang ditambah baru kan? 14. Pakai pola yang baru. Tambah 2 ini, Bu. Berarti itu nanti 42 ditambah 14. Ini ditambah berapa? 14. 14. Lalu yang ini tambah berapa? 16. Berarti suku akhirnya berapa? 56. 7. 6 tambah 16 jadi 72. 72. 72. Ya, sama 18. Ya, B jawabannya, ya? Bu. Benar gini ya? Ya, karena tambah 2 tambah 2 itu. Ini kan polanya baru kan dari pola ini yang di bawah. Jadi Gini aja tahu, Bu, pas ujian nanti was-was ini.
Ya takut ada. Kayak gini. Simpan ada. Kenapa kalau belajar soalnya mudah ya, tapi ketika nanti ujian UB soalnya jadi sulit. Soalnya mudah karena dikerjakan bersama, Bu. Iya. Iya, jadi seneng. Sambil Tahu ada makan, yang sambil ngasih tahu minum. kan. Terus lagi nggak tegang ya. Iya, kita Bagaimana kalau UP-nya kayak UP kan belajar bareng sama dosen kan gini juga kan. Iya. Ingat, tahu pas UP hilang. Kadang angkanya Bu di UP itu lebih tinggi dari 40 ke berapa seperti itu. Ini kan cuma 26, 12 jadi agak ringan. Soalnya hot, Bu. Yang penting kata kuncinya aja, Bu. Ya, yang penting Iya. kata Dewi ya. Iya benar Pak Roy. Biar nggak kehilangan kunci, kantongin aja kunci. Allah. Pokoknya kita harus jeli ya kalau menentukan pola-pola seperti ini. Ini kemana, alurnya kemana gitu, pola yang baru. Kreatif betul. gitu ya, katanya Ibu tadi harus kreatif. Pak Wayan bawa jaringnya Yang Pak saya Wayan. rasa waktu UP waktunya yang dibatasi 1 Iya. soal 3 menit, matematika hitung nggak sampai Itu kita nggak 3 menit. Iya benar. Bulek-bulekan di bener sana. Pak. Yang susah Kan ini waktunya bebas. matematika Iya. pedagogi. Terus kayak kata Ibu Susah. tadi, angkanya nggak rendah kayak gini, Kamu udah pedagogiknya. puluhan, udah 80 Iya. sekian, sukunya udah 102 sekian. Tinggi. Iya, benar. Lanjut. Terus lagi kita ngerjakan tuh diawasi, pas pengawasnya Iya. apa? Teriak-teriak. Mana caranya? Hitungnya enggak boleh pakai kalkulator. Nomor Di 6. bawah meja ada apa, Ibu? Pengalamannya minumannya Bu, labelnya dibuka. Waduh, sembarang pokoknya. Pengawasnya itu. Terus dilanjut. Ya, Lanjut, Bu. tinggal 4 soal lagi ya. Iya, Bu. Sebentar lagi selesai kok. Nanti di-share, Bu ya. Ya, iya Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah ini, jumlah N bilangan bulat positif pertama. Bilangan bulat positif pertama. Kalau bilangan bulat kan ada positif dan negatif. Tapi ini yang ditanya, bilangan bulat positif pertama. 2. Bilangan bersatu. Satu bilangan bulat. 1. Berarti pakai jika, Bu ya. Nah ini, jadi bilangan bulat positif, angka barisannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga diperoleh suku pertama A sama dengan 1, kemudian bedanya 2 min 1. Kan beda itu U2 min U1, jadi 1. Lalu mencari rumus jumlah deret aritmatika. Jumlah suku pertama bilangan bulat positifnya kita pakai rumus SN. Jumlah, nah SN ya, benar ya, SN. Kemudian rumusnya kita masukkan N per 2, 2A, N min 1B. Karena di sini nggak ada UN ya Bu, tadi Bu siapa itu? Jadi kita pakai rumus yang satunya, SN yang satunya. Jadi N per 2, A kali 2A, 2 kali 1, N min 1, B-nya dimasukkan. Lalu diperoleh N min 2, 2 kali 1, 2, N min 1 kalikan 1 tetap N min 1. N min 2, N per 2, lalu kita jumlahkan 2 min 1. 2 dikurangi 1, 1 ya. Jadi rumusnya N dalam kurung N plus 1 per 2. Gitu. Ada yang ini? Belum dimengerti yang ini? Jadi jawabannya E ya, Bu. Ya, ini keliru ini apa namanya? Abjad ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Misalnya Bu nanti ditanyakan jumlah bilangan bukan bilangan bulat positif, misalnya diganti bilangan cacah. Ya, bilangan cacah pertama.
Ya, Ibu harus mengumpamakan, Bapak juga mengumpamakan bilangan cacah pertama dari urutan pertama. Bisa digunakan untuk sarana kita Wah, salah. Mungkin guys lah. Jadi sesuai permintaan pada soal, kuncinya apa? Kunci pertanyaannya apa? Kalau misalnya itu bilangan cacah, ya kita buat dulu barisan bilangan cacah dari pertama dulu. Yang penting itu sudah ketemu A, sudah ketemu B, baru kita masukkan ke rumus SN gitu. Atau kita ganti di sini bilangan bilangan asli pertama misalnya. Ya udah, bilangan asli itu dimulai dari berapa? Deretnya. 0. Bilangan asli. Kalau bilangan cacah dari 0. Kalau bilangan asli? 1. Ya kan? Bilangan prima. Kalau misalnya jumlah bilangan prima pertama, kan Ibu bisa kan mengurutkan bilangan prima? Iya. 2, 3, 5. Jadi buat PR lagi kan gitu, kita harus mikir lagi bilangan prima Iya, dari iya. berapa ya? Nah ya, seperti itu kan berpikir kompleks ya, hot banget. Ya. Sebelum ngitung kita harus mikir dulu bilangan apa, berapa dulu. Iya, bilangan itu bilangan dimulai dari berapa dulu kan gitu, Bu. Bingung ya? Iya. Apalagi sendirian ya di ruangan. Nah, itu dia, Bu. Nggak ada yang ditanyain lagi. Nggak boleh. Ujian, Bu, nanti Bukan kalau ada ujian yang namanya, Bu, kalau berdua. Itu dia, Bu. Kalau boleh, aku minta tolong Ibu Dewi Perwani Suci. diskusi. Aduh, baik. Biasanya kalau di Who Wants to Be Millionaire kan ada 50-50 call friend gitu kan. Iya. Boleh nggak Call friend-nya ya digunain ya. Boleh kayaknya. Peraturan baru. Iya, boleh. Saya boleh. Boleh. Ini apa ini? Aku malah pas ujian nanyain pengawas, Pak boleh pakai kalkulator nggak? Ketawa semua. Biar cepet dapat hasilnya. Nggak koret-koret. Nah, ini bilangan Boleh, Bu. asli, Bu. Bilangan Boleh nggak, Bu, asli. pakai kalkulator itu, Bu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Sama. Berarti kayak anak kita ujian nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh. Harus tahu dia. Lanjut, Bu. Ya, yuk. Ya, lanjut. Ini bilangan asli. Kalau yang tadi kita ngitung jumlah bilangan positif, SN untuk positif, ini SN untuk bilangan asli. Nah, bilangan asli itu berapa, bilangan positif berapa, kadang kita bingung ya. Saat ujian itu kan udah pikiran sembarang. Nah, ini bilangan asli yang tadi ditanyakan. N/2 sama seperti tadi, kita masukkan A dan B-nya. Nah, diperolehlah seperti ini. N/2 dalam kurung N+1. Kalau di pilihan, itu model penulisannya beda. Seperti ini. Coba kita ubah. N, lalu N+1. Boleh nggak diganti seperti ini rumusnya? Boleh, Bu. Sama kan ya artinya Boleh ya? ya? Sama Sama ya? ya. Bu. Boleh sama. Lalu kalau kita ditanya S ke-20, jumlah 20 bilangan asli. Nah, misalnya soalnya seperti ini. Lalu tentukan jumlah 20 bilangan asli yang pertama ya. Kita lanjut pada S20-nya. Kita masukkan rumus ini. Setelah kita mencari rumus bilangan asli, N dalam kurung N+1/2. Lalu kalau kita disuruh mencari jumlah jumlah 20 bilangan asli yang pertama, ya udah langsung masukkan 20 itu sebagai pengganti N gitu. Aku aja kesian.
Gini ya Bapak Ibu, saya tambahin Ya, ya. di sini ya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Nah ini kita juga menentukan pola bilangan, menentukan rumus. Nah dari barisan ini, dari 6, 10, 14, 18, ada 6, 10, 14. Kita disuruh menentukan rumus suku ke N-nya. Kita umpamakan U1 sama dengan 6. Memang 6 kan? Dalam ini. Lalu U2-nya 10. Itu ada yang ngajar ya? Masih ngajar ya? Tidak tahu. Orang timut dong. U kedua 10, U ketiganya 14, U empatnya 18. Lalu saya masukkan di sini 4 kali 1. 1 dari mana? Saya coba N-nya, N1, suku ke 1, saya masukkan 1, lalu ditambah 2. Hasilnya 6. Sama. Lalu suku kedua, N-nya saya ganti 2. Hasilnya 10. Ini juga hasilnya 14. Ini hasilnya 18. Jadi kesimpulannya, kalau U1 itu berarti 4 kali 1 plus 2, U2 juga seperti itu, maka U ke N 4 kali N. Jadi 1, 2, 3, 4, 5-nya diganti N, lalu ditambah 2. Berarti gitu kan rumusnya? 4N tambah 4N ditambah 2. B berarti ya, Bu? Iya. Itu ya, jadi pakai pola ini. Dicoba N1 dulu, lalu N2, N3, lalu ke N-nya, berarti kan 4N, rumusnya 4N plus 2. Udah angka 4 yang sebelum tanda kurung berarti karena pembedanya dari setiap angka itu 4 ya gitu ya? Bukan, Bu. Ini kan saya coba rumus yang B. Oh, Coba-coba Ibu. iya. Bu Saya Dewi tadi langsung empat nyoba rumus yang B, Bu. Saya kira angka pembeda Kalau itu. dicoba semua Iya, lamanya saya tadi habisin waktu. Saya benar. Coba Kalau kita Jadi pikirnya terus karena langsung yang kok itu. karena pembeda dari setiap angka deretnya kan 4, saya pikir dari situ tadi. bukan, Bu, kalau menentukan rumus apa namanya? Coba kita menentukan rumus suku ke N seperti ini kan polanya udah ditentukan, itu gak paten pakai UN A min N min 1B. Ini kan sama dengan kumpulan kelereng tadi, Bu. Berarti harus dicoba ya Bu ya setiap rumus itu berarti. Berarti kalau Kalau dicoba misalnya kalau satu Bapak nggak Ibu cocok berarti punya salah gitu ya. punya alternatif yang lebih cepat gitu ya, bisa digunakan, coba didiskusikan atau ditampilkan. Kalau saya, Ibu hanya mencoba 2 suku saja. Karena itu sudah cukup. 2 suku, Iya, 1 mencoba dan juga U2. kan, Bu. Kalau Mencoba sudah, 2 suku, pasti kan. cocok dia rumusnya. Iya, Tidak kan perlu mencoba semuanya. juga. Mencoba Ya. juga, Ibu. Ya, jangan semuanya. Cukup Iya, 2 saya saja. kan dalam hal ini menjelaskan, Bu. Kan nggak apa-apa Oh iya, Bu. dicoba. Iya, betul. Kalau di UP jangan dicoba semua, 2 aja. Iya, butuh waktu. Coba Kita akan semua cari harus yang nggak cepat. punya, Bu. Kebayangnya itu kalau jawabannya di E itu. Kalau dicoba semua. Yang mendekati kan kalau kita ngitungnya hitung-hitungan kan A sama B itu, Bu. Kalau secara hitung-hitungan secara anunya, kalau mau dicoba coba yang paling mendekati A sama B kan. Iya. Makanya yang kita kira-kira dipikir sekilas, oh ini mendekati. Nah, itu perlu dibuktikan kalau udah ada apa namanya saran mendekati itu perlu dibuktikan. Jadi dibuktikan pakai 2 angka aja. Tetap mesti diprediksi dulu ya Bu sebelum. Iya. Ilmu memprediksinya itu tergantung pengalaman masing-masing.
Bisa pakai rumusnya tadi nih Bu, yang UN itu bisa juga tanpa memprediksi. Coba kita sama cari ya Bu. Ya, UN sama Apaan dengan tadi? N min 1B. Tangan ya. 6 Tanya 6 ditambah N min 4. Ya, karena bedanya ketemu ya Bu. Iya. Tapi kalau bedanya masih menghitung pola kan Ditambah 4N min 4. Sama dengan 4N plus 2. Plus 2. Di Paula. Plus 2. Untuk aja. itu ya. Iya Bu, benar Bu, pakai UN karena bedanya sama. Iya. Ada bedanya. Iya. Bedanya konsisten tetap. Kalau kelereng tadi kan bedanya kita nggak sama kan Bu ya? Iya. Iya Bu. Jadi Bu, ini ilmu lagi, info baru. Jadi kalau misalnya di deret itu bedanya udah ketemu, kita pakai rumus UN aja, lebih akurat. Tapi kalau misalnya di barisan itu bedanya masih harus mencari pola lagi, ya berarti sama pakai cara saya itu memprediksi. Satu yang mendekati. Bedanya sama ya Bu? Iya, yang penting ada beda dulu. Bedanya tuh sama. Kalau udah bedanya sama berarti langsung masukkan rumus UN aja. Tapi kalau misalnya belum ketemu beda, itu pakai itu dah. Ilmu itu coba. Yang pasti Ibu sudah paham konsepnya seperti ini, UN, SN itu udah cukup kok. Iya, iya Bu. Lanjut ya, satu lagi ya. Iya. Ya, ini adalah soal yang angkatan saya yang 4 kemarin. Benar-benar keluar ini. Sama kayak saya kayak saya. Sama kayak Ya, saya. ada Bu. Nah ini Bu yang di tengah 200 Pak Bu. Ini benar ini sama Bu Dewi. ini? Jangan Jawabannya salah. Kemarin kan menghitung. Saya pasti salah. Ya. Ini Barusan kan saya tanyakan di chat Bu ini. ya, ini teman saya Pak. Jadi teman saya mengingat soal yang memang dia tidak mampu mengerjakan. Dia ingat-ingat betul, akhirnya di-share di grup gitu ya. Jadi ini teman saya yang nge-share. Memang seperti ini kan ya soal kita. Ya betul. Iya Bu, saya angkatan Mirip. 4 kemarin seperti itu Bu Mirip Dewi. aja Bu ya. Sama Bu ya. Sama Bu. Bukan Mirip lagi. Ini Bukan hot mirip, ini. memang ini soalnya. Iya. Yang B itu tadi apa Bu? Iya. Ini hot. Nah, hot Mari kita hitung bersama. Ya siap Bu, siap. Yuk, Yang B tadi apa Bu? kita ketahui dulu U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 9, dan U4 sama dengan 13, UN selanjutnya. Anto ingin membuat barisan bilangan yang baru. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini yang baru loh. Bukan yang pakai Kata yang kuncinya yang sama, baru. ya, yang baru. Anto hanya mengambil urutan genap. Nah, ini juga kunci, urutan genap. Iya, genap. Genap. Nah, dari urutan U1, U2, U3, U4, barisan baru yang akan dibuat Anto adalah urutan yang genap. Bukan bilangan genap loh ya. Bukan bilangan genap, tapi urutan genap. Urutan genap itu kan urutan kedua, urutan keempat, urutan keenam. Ya. Ya. Meskipun bilangan itu ganjil, tapi dia ada di urutan genap, ya dia akan membuat itu. Iya. Ya kan? Coba kita lihat ini. Ini kan U2-nya, urutan keduanya adalah 5. 5 kan ganjil. Iya. Tapi Anto ingin membuat urutan genap, bukan bilangan genap. Jadi kalau kita salah Urutan paham, ya, udah Bu, salah. ya? Iya. Gimana? Banget ini soalnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kadang gagal paham Bu urutan genap sama apa tadi? Bilangan genap. Barisan Genap. barisan. Ya.
Iya, benar-benar. Saya juga salah kok, Bu. Saya salah waktu itu salah. Tapi kan yang jawabnya salah. Nah, baik kita Saya jawabnya lanjutkan. B itu, Bu. Salah berarti. Suku terakhir barisan bilangan yang dibuat Anto. Nah, Anto itu membuat 200 suku. 200 suku dari urutan yang baru. Gitu kan? Iya, Bu. Nah, kita akan mengambil urutan ini, urutan yang kedua. Urutan yang ini, bukan yang pertama lagi. Jadi kita akan menghitung rumusnya sama, Bu. UN lagi. Lagi. Sama kan? Gampang kan UN aja. Kemarin A-nya 1, Ibu. Cuma bingung, itu soalnya yang membingungkan. Tapi kan Tunggu, kita- saya ada versi lain, tapi jawabannya sama. Yang menjadi suku pertamanya itu 1. Kemudian suku terakhir, ya, berarti genapkan rumusnya 2N. Berarti 200 kali 2, 400. Bedanya 4. Sama jawabannya. 1597. Ya, berarti punya Penentuan Ibu suku benar. pertamanya iya, beda. Ya. Nah, Ya, ini makasih. saya sampaikan yang cara pertama ya, nanti punya Ibu cara kedua. Cara pertama, kita mencari UN dari barisan yang baru, kita pakai A plus N-1B. A-nya kita masukkan 5, tapi pakai deret yang baru ya. Lalu, N-nya karena N 200, maka 200 min 1, bedanya adalah 8. Dari mana 8-nya, Bu? Ini, Bu, 13 dikurangi 13 dikurangi 5. Gimana, Bu, hitungan saya? Betul. Iya, udah. Udah sesuai. Dari urutan genap itu ya. Jadi saya juga salah waktu itu. Saya tidak paham maksud dari soal itu. Hari Sabtu sesi 2 juga ya, Bu. Iya, Sabtu sesi 2. Jadi ternyata hasilnya seperti ini. UN-nya, jadi U ke 200-nya itu ini. Jadi Ibu terserah. Lalu kita pakai UN yang Bu siapa itu tadi? Gimana, Bu, caranya, Bu? Bu Halmina. Ya. Halo, sama Ya, Bu. rumusnya, cuma Halo, Bu Halmina. penentuan A-nya itu yang berbeda. A saya itu ambil 1, kemudian N kan suku terakhir, bilangan genap. Jadi 200 kali 2 kan 400 kan genap juga. Bu, ini bukan bilangan genap, Bu. Ini urutan genap. Itu suku terakhir barisan bilangan genap. Sebanyak 200 suku. Tapi Ya. jawabannya sama, Bu. Coba. Lalu N-nya? 1. N-nya kan 400. Kurang 1, 4. 400. Jawaban 400 dari mana? 400. 400 dari Ya, mana? 400 kurang 1. 400-nya? Kurang 400-nya 1. dari mana? Rumus suku ke N, bilangan genap kan 2 kali N. Yang dicarikan 200 jadi kali 2. Nah, bedanya 4. Ya. Jadi kayak nggak saya Bilangan nongol genap jadi suku kalau. ke N, 2N. 2N, Ibu. Sama dengan 2N. Ya. Jadi kalau dia 200 berarti 400. Kali B, bedanya 4. 4. Ya. Jadi 1 tambah dalam kurung 399 kali 4. Sama hasilnya. Kan yang penting kan genap. Ya. 1597. Tidak, 1596 situ ya. Jawabannya sama. 1597. Ini ya? Ya. Iya, betul. Iya, Bapak Ibu boleh pakai ini atau yang atas. Nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu paham konsep gitu ya. Kan sama seperti tadi, mana pola bilangan yang paling cepat selesai,
jadi bisa lanjut ke soal lain. Misalnya itu panjang tapi Ibu cepat ngerjakannya, nggak apa-apa juga. Ya, sudah Ibu, sudah habis soalnya. Terima kasih banyak, Bu. Kesebangunan Bu, ada kan lanjutannya? Kesebangunan. Di-share ya Bu soalnya Nanti ya bahasan tadi Soal ya. yang di bawah tangga itu loh. Ya, terima kasih. Makasih Soal yang Bu. di bawah tangga itu loh. Oh, yang di bawah tangga ya, yang di bawah tangga ada pintu itu loh, Bu. Pintu Bu. Ya, itu Bu, ya itu. Ya ada Bu. Ya, Yang ada segitiga, mungkin ada sesi persegi selanjutnya. panjang, ada segitiga. Ya, saat ini kan masih barisan dulu. Iya, siap. Tunggu. Makasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Share ya. Terima kasih Bu. Bahasan tadi di-share. Terima kasih Bu. Bu Dewi. Ya Pak Wayan kemana aja? Kok nggak ada suaranya Pak Wayan? Matematika saya kurang paham pun. Pak Wayan lagi panas jam. Saya juga diraba-raba Pak Wayan. Pak Endun kemana? Apa sudah keluar Pak Endun? Halo Bu, hadir Bu. Ini sambil ngasuh anak Bu. Wah, jangan sekali Pak Endun ini. Suami siaga. Bu Dewi Fajarwati ditutup. Ditutup. Iya. Baik, Bapak Ibu semua, kegiatan kita belajar hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti benar-benar soalnya keluar semua di UP ya. Amin. Amin. Lulus semua. Dan kepada Ibu Dewi Permani Suci diucapkan terima kasih. Semoga selalu sehat, tidak bosan-bosan memberi berbagi ilmu kepada kita semua. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu semua. Kita bertemu di kegiatan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.